Ya, bahwasanya di situ jelaskan ketika menjelaskan tentang masalah syuhrah wal istifadhah. Nah, asy-syuhratu al istifadhatu ta'ni tasamu. Li'anna nasabah amrun la madkhala lirru'yati fihi. Karena ilmu nasab itu amrun la madkhala lirru'yati fihi. Tidak menerima adanya perbedaan pendapat. Melihat istilah-istilah ilmu nasab itu yang ada adalah sahih, ya, kemudian masyhur, kemudian makbul, kemudian mardud. Tidak ada kalimat as-sahih, itu nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, teman-teman, saya ingin kembali menegaskan tentang masalah istilah-istilah yang digunakan di dalam disiplin ilmu nasab. Kenapa saya ingin membuat video penegasan terhadap penjelasan istilah-istilah yang kerap kali digunakan di dalam disiplin ilmu nasab? Karena saya mendengar beberapa teman-teman itu bertanya, dan pertanyaan itu ternyata terpancing oleh perdebatan antara Ki Abdul Ghalib Syahuri dengan Tengku Qori dan teman-temannya, di mana di situ mempertanyakan dari mana sanad penyebutan putra Ahmad bin Isa yang berjumlah 3 orang, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, yang termaktub di dalam kitab Syajarah Al-Mubarakah, yang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi. Lalu, saya katakan begini teman-teman ya, orang yang bertanya tentang sanad penulisan, atau penyebutan, atau pernyataan di dalam kitab Syajarah Al-Mubarakah itu, jelas orang ini tidak mengerti tentang disiplin ilmu nasab. Karena sejauh yang saya pahami, di dalam perspektif ilmu nasab itu tidak ada istilah sanad. Ya, berbeda dengan hadis. Kalau ilmu hadis itu ada ilmu tentang sanad. Bagaimana nih kita melihat rijalul hadisnya yang menjadi mata rantai sanad periwayatan hadis tersebut. Akan tetapi, di dalam perspektif ilmu nasab, itu tidak pernah dikenal istilah sanad. Di dalam perspektif ilmu nasab itu, istilahnya adalah masadir atau masdar, sumber, atau maraji'. Ya. Nah, kalau kita baca kitab-kitab nasab itu pasti kita akan menemukan ketika membahas tentang kritik sumber, itu menggunakan kalimat masadir, bukan sanad. Contoh misalkan, dalam satu kaidah yang mengatakan, likulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu. Tiap-tiap ilmu itu memiliki sumber referensi tersendiri. Fala yu'khadu hadzal ilmu, maka janganlah mengambil kefahaman akan ilmu ini
illa min masadirihi wa maraji'ihi al-mu'tamadati, kecuali dari sumber referensi yang mu'tamad. Nah, ini yang membuat saya tergelitik untuk membuat video ini, teman-teman. Karena apa? Karena selain di komal-komal TikTok, di mana Ki Abdul Ghalib Syahuri dengan Tengku Qori dan teman-temannya itu berdebat, di dalam buku Keabsahan Nasab Ba'alawi pun, mereka ini juga sebetulnya terlihat jelas kalau tidak betul-betul memahami ilmu nasab. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada prolognya, mereka mengangkat pernyataan daripada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Di mana di situ ada 3 permasalahan yang harus kita ketahui ketika menggunakan makolahnya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Yang pertama, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani bukan tokoh ulama ahli nasab. Sehingga berkenaan dengan kaidah di dalam kitab Rasail wala ibrata bi taqrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab, tidak dianggap keterangan-keterangan yang datangnya dari orang yang memang bukan ahli nasab. Maka ini jelas tidak bisa dipakai. Ya, tidak bisa dipakai. Apalagi sebagai prolog dalam satu buku yang menjelaskan tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan bahwasanya qad ijtama'atil ummatul Muhammadiyah fi sa'iril a'sari wal aqtar. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini mengatakan bahwasanya seluruh umat Islam telah sepakat, ya, di sepanjang zaman dari setiap daerah bahwasanya nasabnya Ba'alawi ini telah sahih. Bahkan bahasa sahihnya itu ala annahum min as-sahhi nasabi ahlin nubuwati nasaban. Min as-sahhi ahlin nubuwati nasaban. Paling sahihnya nasab keluarga Nabi. Nah, ini permasalahannya di mana, teman-teman? Yang pertama tadi ya, dia bukan ulama nasab. Yang kedua, di dalam perspektif ilmu nasab, tidak dikenal istilah ijma'. Beliau menggunakan qad ijtama'atil ummatul Muhammadiyah, artinya umat Islam telah bersepakat. Tidak ada istilah sepakat di dalam ilmu nasab. Karena kesepakatan itu berangkat dari 2 perbedaan pendapat. Sehingga perlu ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Sementara disiplin ilmu nasab itu tidak menerima adanya perbedaan pendapat. Silakan dibaca di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Ya, bahwasanya di situ jelaskan ketika menjelaskan tentang masalah syuhrah wal istifadhah. Asy-syuhratu al-istifadhatu ta'ni tasamu. Li'anna an-nasaba amrun la madkhala lirru'yati fihi. Karena ilmu nasab itu amrun la madkhala lirru'yati fihi. Tidak menerima adanya perbedaan pendapat. Tidak menerima adanya pendapat. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, di dalam perspektif ilmu nasab tidak dikenal kalimat asoh. Ya, tidak ada nasab itu yang paling sah, itu nggak ada. Jadi kalau kita melihat istilah-istilah ilmu nasab itu yang ada adalah sahih, ya, kemudian masyhur, kemudian makbul, kemudian mardud. Tidak ada kalimat asoh, itu nggak ada. Nah, jadi di situ saya menganggap bahwasanya makalahnya Syekh Yusuf bin Ibrahim bin Ismail An-Nabhani itu hanya kalam maddah, pujian saja. Ya, seperti kita memuji kepada teman kita, wah kamu ini luar biasa ilmunya, sangat alim sekali. Ya, keluasan ilmu kamu ini seluas samudra. Nah, padahal kan sejatinya nggak sebegitu. Cuma ini kalam maddah, teman-teman. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Makanya kenapa saya tidak terlalu bersemangat untuk melayani tantangan mereka untuk berdebat di komal-komal TikTok atau di media sosial. Saya lebih cenderung sepakat dengan Ki Abdul Ghalib Syahuri untuk mengajak mereka berdebat secara offline, ya, di ruang akademik terbuka dengan Rabithah Alawiyah. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa menjadi pedoman kita untuk menjelaskan kepada saudara-saudara kita, wabil khusus dari kalangan muhibbin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.